Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurutana Majita dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simbol-simbol sufistik dalam arsitektur pesantren guna memenuhi mata kuliah tasawuf dan tradisi pesantren yang diampu oleh Bapak Syekh Yazid. Pengertian pesantren. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi pesantrian yang bermakna kata sastri yang artinya murid. Sedangkan Cicibor berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata sastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seseorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Menurut pendapat para ilmuwan, istilah pondok pesantren adalah merupakan dua istilah yang mengandung satu arti. Orang Jawa menyebutnya pondok atau pesantren. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu, atau barangkali berasal dari bahasa Arab funduk yang artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan, yang sekarang lebih dikenal dengan nama pondok pesantren. Dari pengertian tersebut berarti antara pondok dan pesantren jelas merupakan dua kata yang identik yang memiliki kesamaan arti, yakni asrama tempat santri, tempat murid atau santri mengaji. Simbol-simbol sufistik dalam pesantren. Setiap pesantren memiliki arsitektur pada bangunannya masing-masing yang memiliki perbedaan atau keunikannya. Arsitektur itu sendiri adalah seni yang dilakukan setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang bangunan. Dilihat dari segi fisik bangunan, pesantren memiliki 3 elemen dasar, diantaranya adalah pondok, masjid, dan rumah kiai. Masjid dalam pesantren keberadaannya sangat penting untuk pusat kegiatan keagamaan dan tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, serta dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sholat, khutbah, dan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Menurut Abdul Hadi menyatakan bahwa bentuk masjid lama dengan atapnya yang tersusun 3 dan 4 sodogoro ditransformasikan dari bentuk bangunan pra-Islam. Simbol sufistik dari atap bersusun 3 dan 4 adalah dari 7 konsep maqamat, yaitu 7 posisi yang dicapai seseorang setelah melampaui 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan, dan melalui 4 jalan pendekatan, syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat, menguasai 7 bentuk nafsu yang dilambangkan pada 7 spektrum warna. Pondok atau asrama. Dalam tradisi pesantren, pondok merupakan tempat tinggal para santri untuk menempuh pendidikan agamanya. Selama di pesantren, pondok dalam pesantren didirikan karena santri yang datang banyak dari tempat-tempat yang jauh untuk mempelajari ilmu agama dari kiai dan menetap di sana dalam waktu yang lama. Mengenai arsitektur, setiap pondok atau asrama dalam pesantren mungkin tidak memiliki simbol tersendiri, karena bangunan pondok identik dengan bangunan kamar pada umumnya yang terdiri dari lebih dari 1 kamar. Beberapa fungsi asrama yaitu: pertama, sebagai sarana tempat tinggal dan penyimpan barang para santri; kedua, sebagai penopang ekonomi berkelanjutan pesantren; ketiga, fungsi pendidikan, pengawasan, dan bimbingan yang diberikan oleh kiai yang berperan menjadi orang tua bagi para santri; yang keempat, asrama sebagai tempat aktualisasi penugasan, keteladanan, penciptaan lingkungan, pengarahan, dan pembiasaan pendidikan yang diberikan oleh guru kiai pada proses pengajian dan pembelajaran. Rumah kiai. Rumah kiai berfungsi sebagai tempat tinggal kiai dan keluarganya. Rumah kiai biasanya terletak di komplek pesantren. Hal ini dimaksudkan agar kiai dapat memantau serta memimpin secara langsung pesantren.
Rumah kiai biasanya dibangun dengan pola rumah tradisional Jawa, joglo, dan bertempat di selatan jalan utama. Apabila diperhatikan sesungguhnya, baik pola bentukan ruang lingkungan maupun pola perwujudan fisik ruang bangunan menunjukkan adanya kaitan dengan konsep-konsep keyakinan pada masa pra-Islam. Rumah kiai yang menghadap ke selatan mengingatkan kepada kosmologi Jawa pra-Islam serta konsep tentang lokapala, yakni kekuatan penguasa delapan penjuru angin. Demikian juga dengan bagian dana ruang horizontal dan beda tinggi lantainya, mengingatkan orang kepada konsep tentang bangunan berunda atau punden dari keyakinan budaya megalitik. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.